Hai semuanya, kembali bersama aku Rizky. Suara aku agak aneh karena aku lagi pilek dan di sini lagi musim sakit. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian gimana aku resign tanpa pulang ke Indo dan ya akhirnya aku ada waktu untuk bikin video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum aku resign dari Ausbildung ini, Ausbildung perawat ya, aku pikir-pikir dulu kenapa aku mau resign, masalahnya ada di mana, pro kontranya apa, dan apa yang mau aku lakukan kalau aku resign. Nggak segampang itu kan, soalnya karena aku di sini di negeri orang dan visa aku visa Ausbildung. Jadi bener-bener aku pikir-pikir kenapa, masalahnya di mana, dan mau ngapain kalau aku resign. Dan ya masalah aku gampang, aku nggak siap buat apa sih namanya, buat ujian akhir. Dan aku ngerasa aja kalau perawat itu bukan buat aku, atau aku nggak ada passion buat menjadi perawat. Dan tapi aku suka nolong orang dan aku suka kontak dengan orang lain gitu. Dan tapi di bidang kayak lebih dalamnya di bidang perawat, aku mikir ini bukan yang aku mau gitu. Mungkin kalian di video sebelumnya nonton kayak aku sempat burn out ini itu, dan ya terus atmosfer di rumah sakit dimana aku Ausbildung itu nggak terlalu friendly, nggak terlalu apa ya, aku nggak ngerasa nggak cocok aja gitu sama teman-teman kelas juga gitu. Dan nggak tahu, pokoknya aku kayak dapat banyak tekanan dari wali kelas aku, dari orang-orang di rumah sakit. Dan ya aku gak mau dong terus-terusan kayak dapat tekanan ini itu, dan aku ngerasa apa sih, not good enough gitu. Kayak aku mikir-mikir apa yang salah dengan aku gitu, dan ternyata ya emang ini mungkin bukan buat aku, dan emang mungkin ini waktunya untuk aku kayak keluar dan coba hal baru gitu yang cocok. Aku izin sakit 2 minggu, dan setelah itu aku mikir-mikir, aku ngomong sama teman kelas aku, dan teman kelas aku kayak, ayo Rizky, katanya 1 tahun lagi kamu bisa, katanya. Aku ujian tengah tahun geschaft sih, maksudnya aku udah ngelakuin ujian tengah tahun. Dan ya di sana si Zeugnisnya itu atau si sertifikat dari Ausbildung 2 tahun aku itu bisa aku pakai untuk kerja sebagai asisten atau enggak sebagai helper gitu, sebagai Aushilfe gitu, atau pembantu atau asisten perawat gitu. Dan dari sana aku nggak cuma mau resign, aku juga mau pengen pindah, pokoknya pengen keluar dari Kassel, pengen keluar dari kota dimana aku tinggal, dan pokoknya pengen ninggalin semuanya di sana gitu. Soalnya aku bener-bener kayak nggak ngerasa di rumah gitu, ngerasa tertekan aja gitu. Dan setelah itu aku coba-coba cari informasi, dan aku coba-coba cari ide mau ngapain gitu kan. Aku mikir kayak oke, aku kerja dulu, dan aku pikir aku harus pulang ke Indo dulu kan, karena dari Atsubi atau dari Ausbildung ke pekerja gitu kan. Ternyata enggak. Jadi pokoknya sebelum aku kundigung atau resign atau keluar, aku apply beberapa atau aku melamar kerja sebagai helper atau asisten ke beberapa Altenheim, karena aku tahu kalau panti jompo mereka tuh lagi bener-bener butuh personal. Aku kan pengen pindah ke Hamburg. Nah, aku apply atau aku lamar ke banyak atau ke beberapa panti jompo, ke beberapa rumah sakit. Dan aku juga ngelamar di Kassel juga, karena siapa tahu kalau aku nggak dapet tempat tinggal di Hamburg atau nggak ada kemungkinan untuk pindah ke Hamburg. Jadi aku bener-bener kayak bikin plan A, B, C gitu. Jadi aku nggak cuma punya satu plan gitu. Dan setelah aku putusin, dan akhirnya aku kayak udah mantap, aku pengen keluar. Dan setelah itu aku bikin Gespräch atau bikin termin dengan kepala sekolah. Sebelum aku bilang aku mau kundigung, aku kayak
apa ya, tarik ulur dulu gitu sama kepala sekolah aku. Pokoknya aku bilang ya aku belum siap buat Abschluss atau buat ujian akhir, dan aku nggak percaya diri dengan bahasa aku, dan ini itu pokoknya aku semua keluh kesah aku katakan semuanya ke wali kelas kepala sekolah aku nggak ngobrol sama wali kelas aku. Dia nawarin kayak gimana kalau kamu pause dulu gitu selama sebulan atau 2 bulan gitu katanya, dan setelah itu kamu lanjut lagi. Terus kata aku enggak kata gitu. Ya udah, setelah ngobrol sama kepala sekolah, aku ngasih surat resign, dan udah. Bentar. Sebelum aku kasih surat resign atau sebelum aku ngobrol sama wali kelas aku nunggu dulu Zusage, atau kayak aku nunggu dulu respon dari beberapa panti jompo atau beberapa rumah sakit yang apa sih, kayak aku diterima atau enggak, kayak aku dapat tempat atau enggak. Dan untungnya aku dapat stella atau enggak, aku dapat atau aku diterima di satu panti jompo di Hamburg. Dan ya mereka kayak ngobrol butuh ini butuh itu, dan sebelum itu aku juga nelpon ke Ausländerbehörde, kata aku apa yang harus aku lakukan gitu. Soalnya aku dari Atsubi, aku mau pause dulu, aku bilang aku mau pause dulu dan aku sekarang mau kerja, kata aku. Terus aku juga mau pindah ini itu. Pokoknya aku komunikasi benar-benar sama Ausländerbehörde. Aku gak nanya ke siapa-siapa, aku nanya langsung ke Ausländerbehörde-nya. Dan ya semua kayak aku tulis apa aja yang aku butuh, atau aku bikin to-do list aku harus ngapain aja gitu, dan step pertama apa yang aku harus lakukan. Dan setelah itu, setelah aku diterima di satu panti jompo, dan setelah aku tahu aku harus ngapain aja, akhirnya aku ngobrol lah sama kepala sekolah aku kalau aku mau resign, dan aku resign. Tapi selama itu aku izin sakit selama 6 minggu, kayak 1 bulan 2 minggu. Nah selama 6 minggu itu aku benar-benar istirahat, aku ngurusin semua pindah ini itu. Dan ya oke, itu ceritanya. Dan sekarang stepnya, step pertama cari kerja atau cari stella. Aku nggak ada Abschluss, atau aku bukan examiniert, atau aku nggak selesai Ausbildung, jadi aku bilangnya sebagai Aushilfe atau nggak sebagai asisten. Dan ya ke panti jompo atau ke ya panti jompo sih. Terus yang kedua, aku nelpon ke Ausländerbehörde, aku mau resign dari Ausbildung atau pause dari Ausbildung, terus aku mau kerja di full time, aku mau kerja full time di Hamburg. Apa yang harus aku lakukan? Dan ternyata mereka butuh Vertrag auf jeden Fall, yang pastinya mereka butuh kontrak dari si Arbeitsgeber ini, dari si panti jompo ini. Itu agak problematik sih, soalnya soalnya panti jompo yang dulu aku kerja, mereka gak mau langsung ngasih kontrak ke aku gitu selama aku nggak ada visa atau nggak dikasih nggak diizinkan sama Ausländerbehörde gitu, atau sama imigrasi gitu. Jadi bener-bener kayak imigrasi pengennya kontrak dulu, dan si panti jompo pengennya surat izin dulu gitu kalau aku diizinin kerja. Terus mereka kayak aku nggak bakal diizinin kerja kalau mereka gak ngasih kontrak gitu. Tadi di sana bener-bener itu. Tapi untungnya imigrasi atau Ausländerbehörde, mereka ngasih formulir ke aku, formulir dari Arbeitsagentur gitu. Dan aku kasih ke panti jompo ini, aku bilang tolong isi, dan mereka isi dan kasihlah ke Ausländerbehörde itu. Terus yang ketiga, langsunglah aku cari Wohnung, bener-bener cari Wohnung atau WG di Hamburg. Dan karena aku dari Kassel kan, jauh kan, jadi untungnya aku ada temen, jadi aku nginep di rumah temen atau di tempat temen. Dan aku bikin 4 janji Besichtigung atau 4 janji
cafe Wonung atau WG, dan aku menemukan WG ini akhirnya. 4, aku cari orang untuk nurusin kontrak aku, karena di sini sebelum kalian mau keluar dari Wonung atau dari WG kalian nggak bisa seenaknya keluar dan nggak bayar, nggak. Kalian tuh punya kayak 3 bulan freeze gitu. Jadi kalian tuh harus resign atau harus abmelden atau harus apa ya bahasa Indonesianya, kalian tuh harus bilang ke ibu kosan kalian tuh sebelum 3 bulan sebelum kalian pindah gitu. Jadi kalian nggak bisa seenaknya langsung keluar. Nah, karena aku nggak ada waktu 3 bulan, jadi aku nyari orang yang bersedia untuk ngambil vetrak aku gitu, yang bersedia untuk nurusin vetrak tinggal aku gitu. Dan alhamdulillah aku nemu 1 orang dan dia mau dan dia nerima, dan ya aku bisa langsung keluar dan ke Hamburg, Anmelden. Kayak aku ya aku bilang ke sini kalau aku pindah dan aku nggak dikasih lagi, dan semua kayak aku dapat visa baru kan, tapi si penjemputan visa itu otomatis pindah ke sini, ke Hamburg. Jadi aku nggak ada hubungan lagi sama Kassel soal visa gitu. Kayak aku nggak bikin janji temu online atau ini itu, aku langsung datang ke Ausländerbehörde di sini, ke imigrasi di sini di Hamburg, dan aku bilang ya aku mau mau ambil visa, tapi aku mau ambil visa karena harusnya aku kerja hari ini, tapi karena aku belum dapat dan termin aku akhir bulan Agustus, jadi aku nggak kerja. Kata aku, ada alternatif gak, kata aku gitu kan. Terus mereka langsung ngasih Fiktionsbescheinigung, kayak ya aku diizinkan untuk kerja, dan ya aku dapet Fiktionsbescheinigung anstatt visa, jadi kayak Fiktion, kayak visa sementara lah gitu. Dan akhirnya aku kerja tanpa pulang ke Indo. Apa aja yang aku butuhkan untuk visa waktu itu, yang pastinya kontrak, tapi karena mereka gak mau ngasih kontrak begitu aja, aku ngasih formulir dari Arbeitsagentur gitu. Dan si Antijompo ini atau Arbeitsgeber ini mereka isi, dan ya terus auf jeden Fall pas foto vetrak baru dari Wonung baru aku, atau kontrak tempat tinggal baru aku. Terus Anmeldung kayak kalau aku terdaftar di sini di Hamburg gitu. Kayak, tapi waktu itu surat keterangan baik aku butuhnya untuk ini, untuk pas aku ngelamar kerja gitu. Itu untuk visa. Untuk kerja atau untuk mengelamar kerja, aku ngasih ke mereka pertama Bewerbungsschreiben atau kayak ya surat lamar kerja, CV, dan sertifikat bahasa Jerman, sertifikat dari Ausbildung aku, surat keterangan baik, terus pas foto yang pasti, dan itu aja deh kayaknya. Itu aja, dan maksudnya paspor sama visa, yang pasti paspor sama visa juga itu. Dan ya aku kirim semua ke mereka. Dan iya, dan tips dari aku, kalau kalian mau ngelamar kerja dan di surat lamaran kerjanya bilang kayak bener-bener ini tuh surat buat mereka gitu, enggak kalian copy paste blank gitu, enggak, kayak kalian bener-bener harus detail gitu kenapa kalian mau ngelamar ke mereka, dan kenapa aku mau pause. Dulu alasan aku mau pause karena aku belum siap sama Abschluss, dan ya aku mau memperbaiki bahasa aku atau gitu. Dan ya aku jelasin kenapa aku nggak siap buat Abschluss gitu. Oke. Semoga ini bermanfaat, dan semoga kalian ngerti apa yang aku omongin atau yang aku
bicarakan. Bahasa Indo aku jelek, ya ampun. Kalau ada pertanyaan atau kalau ini belum jelas, kalian tulis aja di komen, aku balas secepat mungkin. Dan tolong kalian juga tulis saran di komen, konten apa atau hal apa yang harus aku bicarakan lagi. So, terima kasih banyak udah nonton, dan semoga kalian baik-baik saja, jaga kesehatan kalian dan jaga kesehatan mental kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.